Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga ibadah puasa kita berjalan dengan lancar dan semoga amal ibadah kita diterima Tuhan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Bakasuran. Film ini dibintangi aktor Kollywood Selva Raghavan dan disutradari oleh Mohan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Bima adalah pria yang religius, Arul adalah mantan tentara yang beralih profesi menjadi seorang detektif, Rajan adalah rektor universitas. Suatu hari di sebuah kota kecil yang damai dan tentram, hiduplah seorang pria religius bernama Bima. Bima adalah seorang pendatang yang berasal dari desa. Bima berkeliling dari kuil ke kuil untuk memperdalam agamanya. Bima selalu mengikuti ritual agamanya dengan baik. Bima hidup miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Bima sering merasa kelaparan karena tidak makan. Namun hal itu tidak masalah. Yang terpenting bagi Bima sekarang, ia bisa melakukan apa yang ia inginkan. Bima sering merenung sendiri dan memikirkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, seorang profesor di salah satu universitas membawa salah satu mahasiswinya ke tempat sepi. Profesor itu berniat melakukan hal yang tidak sopan kepada mahasiswinya. Karena takut, mahasiswi itu patuh dan menurut saja. Tiba-tiba, Bima datang dan menghajar profesor itu habis-habisan. Bima memerintahkan mahasiswi itu untuk kembali pulang. Bima terus memukuli sang profesor. Profesor itu mencoba kabur melarikan diri, namun Bima terus menghajarnya hingga babak belur. Bima melempar batu ke kepala profesor. Tanpa basa-basi, Bima langsung mentugel lontong alias kaki tengah profesor hingga tewas. Sore hari, seperti biasa, Bima melakukan ritual agamanya di kuil. Terlihat seorang ibu dan anak memberikan makanan kepada ketua pemuka agama di kuil itu. Si ibu dan anak lalu kembali pulang. Bima menghampiri si ibu dan anak untuk meminta makanan karena Bima sudah 2 hari tidak makan. Si ibu dan anak berjanji dalam waktu dekat mereka berdua akan mengundang Bima makan siang di rumahnya. Bima mengucapkan terima kasih. Si ibu dan anak lalu kembali pulang. Besok pagi, Bima pergi ke pasar dan berkeliling. Di sana, Bima melihat kepala asrama mahasiswi bernama Sundari. Bima terus memandangi Sundari dari belakang. Sundari merasa kesal dan risih. Sundari menegur Bima dengan keras. Bima lalu menjauh sejenak. Bima terus mengikuti Sundari hingga ke rumahnya. Di depan rumah Sundari, Bima meminta Sundari agar dicarikan mahasiswi muda karena Bima ingin melakukan njos-njos. Sundari menolak dan mengusir Bima. Malam hari, Bima mendatangi satu acara yang diselenggarakan atas kerjasama salah satu universitas dengan warga desa. Dalam acara itu, seorang rektor bernama Rajan menjadi pembicara. Rajan mengatakan, kita semua harus bekerja sama dalam memberantas kasus kekerasan terhadap perempuan. Diam-diam, Bima menghampiri supir Rajan bernama Kanan dan meminta pekerjaan. Karena Kanan sering melihat Bima di kuil, Kanan percaya Bima adalah orang yang baik. Kanan akan membantu Bima dan membicarakan hal ini dengan Rajan. Kanan memerintahkan Bima untuk mendatangi rumahnya besok. Bima mengucapkan terima kasih. Besok pagi, Bima mendatangi rumah Kanan. Kanan memerintahkan Bima untuk membersihkan rumah dan juga traktornya. Bima langsung melakukan apa yang diperintahkan Kanan. Sembari bekerja, Bima melihat putri Kanan melakukan hal yang tidak sopan dengan kekasihnya melalui video call. Bima menasihati putri Kanan agar tidak melakukan hal itu. Setelah membersihkan semuanya, Kanan menyuruh Bima untuk kembali lagi minggu depan. Bima patuh dan menurut saja. Bima lalu kembali ke kuil. Di sisi lain, di desa yang asri dan hijau, terjadi pembunuhan di sebuah rumah. Korbannya adalah pemilik rumah yang merupakan seorang wanita. Kapolsek merasa kesulitan dalam mengungkap kasus itu. Kapolsek meminta bantuan seorang mantan tentara bernama Arul yang sekarang menjadi detektif. Arul juga mengupload video-video penelusurannya ke channel YouTube miliknya. Arul langsung melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP dan melihat bukti-bukti yang dikumpulkan Kapolsek, Arul menarik kesimpulan. Pembunuhnya menggunakan pistol jarak jauh. Pelaku menembak korban dari luar jendela.
Arul menemukan peluru di gagang pintu. Ternyata semua analisa Arul benar adanya. Kapolsek kagum dengan kecerdasan Arul. Arul lalu kembali pulang. Arul dan asistennya bernama Guna melakukan syuting di rumah Arul. Namun tiba-tiba Arul mendapatkan informasi bahwa keponakannya yang bernama Ramya meninggal dunia. Arul langsung mendatangi rumah Ramya. Kedua orang tua Ramya menangis sejadi-jadinya. Arul sedih melihat mayat Ramya yang meninggal dunia karena bundi. Kapolres mendatangi rumah Ramya dan melakukan olah TKP. Namun mereka semua tidak ada yang tahu apa motif Ramya melakukan bundi. Sore hari, ayah Ramya mendatangi rumah Arul dan memberikan handphone Ramya kepada Arul. Ayah Ramya berharap Arul bisa mendapatkan petunjuk dari handphone Ramya. Arul langsung memeriksa handphone Ramya. Arul menemukan voice note yang bernada ancaman. Di voice note itu, seorang pria memaksa Ramya untuk melayani seorang tamu. Jika Ramya menolak, pria itu akan menyebarluaskan video enjos-enjos Ramya. Arul menduga Ramya terlibat dalam bisnis enjos-enjos. Besok pagi, Arul mendatangi Kapolres dan menunjukkan voice note itu kepada Kapolres. Arul meminta izin kepada Kapolres untuk menginvestigasi kasus kematian Ramya. Kapolres memberikan izin. Arul langsung melakukan investigasi. Arul menemui kenalannya yang merupakan pria hidung belang bernama Nelson. Nelson menjelaskan proses transaksi dalam bisnis enjos-enjos. Nelson mengatakan seorang pria bernama Kulman menjadi maklar kecil dalam bisnis enjos-enjos. Kulman menyamar sebagai pemilik toko pakaian. Arul, Guna, dan Kapolsek lalu mendatangi Kulman. Guna berpura-pura menjadi teman Nelson dan memesan satu orang wanita. Kulman mempersilahkan Guna untuk memilih satu orang wanita bayaran. Setelah memilih, Kulman mengantar Guna ke dalam kamar di lantai atas. Arul dan Kapolsek langsung melakukan penggerebekan. Arul dan Kapolsek lalu menangkap Kulman dan beberapa wanita bayaran. Mereka semua dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kapolsek menginterogasi para wanita bayaran. Mereka mengaku terjun dalam bisnis enjos-enjos ini karena kesulitan ekonomi. Giliran Arul menginterogasi Kulman. Arul menunjukkan foto Ramya kepada Kulman. Kulman mengatakan, "Pak Arul, aku hanya menghandle wanita-wanita biasa. Yang menghandle gadis-gadis cantik dan muda seperti Ramya ini adalah Sweta. Sweta adalah maklar enjos-enjos yang menyamar sebagai penari." Arul lalu kembali pulang. Besok pagi, Kapolsek mendapatkan tekanan dari Kapolres agar segera menutup kasus Ramya. Arul bingung atas sikap Kapolres itu. Arul merasa ada yang tidak beres. Arul lalu menemui Kapolres untuk membicarakan hal itu. Kapolres mengatakan ia mendapatkan tekanan dari atasannya untuk segera menutup kasus ini karena menyangkut salah satu orang penting. Arul kembali pulang dan melanjutkan penelusurannya. Terlihat Bima sedang berdoa di dalam kuil. Tiba-tiba si ibu dan anak menghampiri Bima dan mengundang Bima untuk makan siang di rumahnya. Bima mengucapkan terima kasih. Besok siang, Bima mendatangi rumah si ibu dan anak untuk makan siang. Si ibu dan anak melayani Bima dengan baik. Mereka menyuguhkan makanan kepada Bima. Tak lama kemudian, suami si ibu yang berprofesi sebagai satpam datang dan berganti pakaian. Si satpam lalu duduk di kursi untuk bersantai sejenak. Terlihat si ibu dan anak tidak suka dengan kedatangan si satpam. Si ibu sangat membenci suaminya sendiri. Setelah makan, Bima izin kepada si ibu dan anak untuk membunuh si satpam. Si ibu dan anak mengizinkan Bima untuk membunuh si satpam. Si ibu mengatakan, "Pak Bima, suamiku bukan orang baik. Suamiku sudah melakukan kejahatan yang membuatku kecewa." Bima lalu mengunci pintu dapur dan langsung memukul si satpam. Bima menghajar si satpam habis-habisan. Tanpa basa-basi, Bima mengambil kayu besar dan langsung memukul si satpam dengan keras hingga tewas. Bima mengambil kalung emas di leher si satpam dan kembali ke kuil.
Di sisi lain, Arul dan Gulman menemui Sweta dan menginterogasi Sweta. Arul menunjukkan foto Ramya kepada Sweta. Sweta mengatakan, "Pak Arul, aku dan Ramya berteman dekat. Ramya adalah gadis yang baik. Ramya menceritakan semuanya kepadaku. Bagaimana awal mula ia bisa terjebak dalam bisnis njos-njos ini. Dahulu, Ramya jatuh cinta dengan seorang pria yang bekerja di studio foto. Mereka berdua saling mencintai hingga Ramya bucin kepada kekasihnya. Kekasih Ramya ingin menikahi Ramya, namun kekasih Ramya belum mempunyai cukup uang. Akhirnya, kekasih Ramya nekat menjual Ramya kepada pria hidung belang. Ramya pun patuh dan menurut saja. Karena senang bisa menghasilkan banyak uang, kekasih Ramya terus menjual Ramya. Kekasih Ramya berjanji dalam waktu dekat ia akan menikahi Ramya. Namun, kekasih Ramya justru pergi meninggalkan Ramya. Ramya sedih dan menangis. Ramya ingin berhenti dari bisnis njos-njos. Seorang pria yang menjadi makal Ramya marah dan mengancam Ramya. Jika Ramya berhenti dari bisnis njos-njos, ia akan memberitahu kedua orang tua Ramya apa yang sudah Ramya lakukan. Ramya ketakutan dan bingung harus bagaimana. Ramya lalu melakukan bundi. Arul menunjukkan voice note yang ada di handphone Ramya kepada Sweta. Sweta merasa suara itu mirip dengan makelar yang selalu menelpon dirinya bernama Kuruvilla. Kuruvilla adalah makelar besar dalam bisnis njos-njos. Namun, Sweta tidak pernah menemui Kuruvilla. Mereka hanya berkomunikasi melalui telepon. Gulman mengatakan, setiap bulan seorang pria mendatangiku untuk mengambil uang setoran. Arul menduga pria yang mengambil uang setoran itu adalah anak buah Kuruvilla. Arul akan mencari Kuruvilla melalui pria itu. Besok pagi, seorang pria menggunakan motor mengambil uang setoran dari Gulman. Arul dan Guna langsung mengikuti pria itu dari belakang. Pria itu berhenti di sebuah kantor penyedia jasa kerja outsourcing. Guna naik ke atas tangga dan memutus kabel modem internet di kantor itu. Besok pagi, Arul dan Guna kembali ke kantor itu dan menyamar sebagai petugas IndiHome. Arul berpura-pura memperbaiki jaringan internet di kantor itu sembari melihat data-data di salah satu komputer. Ternyata di komputer itu Arul menemukan banyak sekali video njos-njos para gadis. Arul sedih melihat hal itu. Arul jengkel dan mengambil paksa harddisk di komputer itu. Seorang pria datang dan menampar Arul. Dari suaranya, Arul yakin pria itu adalah Kuruvilla. Arul langsung menghajar Kuruvilla dan para anak buahnya. Arul meluapkan amarahnya kepada mereka semua. Arul mendudukkan Kuruvilla dan terus memukuli wajahnya. Setelah itu, Arul dan Guna kembali pulang. Bima menemui Sundari di asrama mahasiswi. Bima memberikan uang kepada Sundari dan memohon kepada Sundari untuk dicarikan seorang mahasiswi muda. Akhirnya Sundari menuruti permintaan Bima. Bima mendatangi rumah Sundari dan masuk ke rumah Sundari. Terlihat Sundari sudah membawa seorang mahasiswi muda bernama Priya. Bima dan Priya lalu mengobrol sejenak. Bima menasihati Priya untuk tidak melakukan enjos-enjos sebelum menikah. Priya terharu dan menangis. Priya kemudian kembali ke asrama. Bima memanggil Sundari dan mengatakan ia ingin melakukan enjos-enjos dengan Sundari. Sundari patuh dan menurut saja. Bima mengikat Sundari dalam keadaan terbalik. Bima lalu keluar sejenak menggunakan kacamata dan mengambil pisau. Tanpa basa-basi, Bima langsung menyayat leher Sundari hingga tewas. Arul menemui kedua orang tua Ramya dan menceritakan semuanya. Arul juga menunjukkan video enjos-enjos Ramya. Kedua orang tua Ramya menangis sejadi-jadinya. Arul ingin menghentikan sindikat bisnis itu karena di luar sana banyak wanita yang menjadi korban. Oleh karena itu, Arul mengajak kedua orang tua Ramya untuk bekerja sama. Arul ingin memblow up kasus ini ke media. Namun, kedua orang tua Ramya menolak. Kedua orang tua Ramya tidak mau orang-orang mengetahui bahwa Ramya terlibat dalam bisnis njos-njos. Mereka akan malu jika orang-orang tahu bahwa Ramya adalah wanita bayaran. Arul kecewa dengan kedua orang tua Ramya. Arul lalu kembali pulang. Arul membicarakan hal ini dengan Guna. Akhirnya Arul mendapatkan ide.
Arul dan Guna akan mencari kedua orang tua lain yang anaknya meninggal dunia seperti Ramya. Arul dan Guna langsung mencari informasi. Akhirnya Arul mendapatkan informasi mengenai seorang ayah yang kehilangan putrinya. Arul pergi keluar desa untuk mendatangi alamat rumah ayah itu. Di sisi lain, Kanan memanggil Bima dan mengatakan, besok pagi Bima bisa mulai bekerja di rumah Rajan. Bima senang mendengar hal itu. Bima mengucapkan terima kasih kepada Kanan. Besok pagi, Bima berangkat ke rumah Rajan. Bima disambut asisten rumah tangga Rajan dan dipersilakan masuk. Bima diperintahkan mandi, makan, dan mulai bekerja. Rajan belum berada di rumah karena sedang dinas di luar kota. Arul tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang pemuda bernama Anbu. Anbu lalu mengantar Arul ke alamat rumah ayah itu. Setibanya di rumah itu, Arul bertemu dengan seorang kakek bernama Gopal. Arul bertanya mengenai seorang ayah yang kehilangan putrinya sama seperti Ramya. Gopal mulai bercerita. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Bima. Bima adalah seorang duda yang religius. Bima memiliki anak satu-satunya bernama Divya. Istri Bima meninggal dunia ketika melahirkan Divya. Bima dan Divya hidup bersama ayah Bima bernama Gopal. Bima dan Gopal sangat menyayangi Divya. Divya adalah mahasiswi tingkat akhir. Sebentar lagi, Divya akan menjalani ujian akhir untuk meraih gelar sarjananya. Ketika libur akhir semester, Divya selalu pulang ke rumah dan quality time bersama sang ayah dan sang kakek. Suatu hari, Divya membawa kekasihnya bernama Katir ke rumah. Divya mengenalkan Katir kepada Bima dan Gopal. Divya mengatakan ia akan menikah dengan Katir setelah lulus nanti. Bima senang mendengar hal itu. Bima membiarkan Divya untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Setelah libur akhir semester selesai, Divya kembali ke asrama. Malam hari, Katir menyuap satpam asrama agar diperbolehkan masuk. Katir memberikan kue ulang tahun kepada Divya karena hari itu Divya berulang tahun. Setelah makan kue, Katir mengajak Divya berdua-duaan di halaman belakang asrama. Mereka berdua lalu berpelukan. Tapi ternyata si satpam diam-diam merekam momen itu. Besok malam, si satpam menunjukkan video itu kepada Divya. Si satpam mengancam akan menunjukkan video itu kepada Bima. Divya panik dan ketakutan. Si satpam memeras Divya dan meminta kalung emas yang dipakai Divya. Divya terpaksa memberikan kalung emas itu. Setelah mendapatkan kalung emas itu, si satpam justru melaporkan video pelukan Divya kepada kepala asrama bernama Sundari. Melihat Divya yang cantik, Sundari dan salah satu profesor berencana akan menjual Divya kepada pria hidung belang. Sundari dan profesor memerintahkan Divya untuk masuk ke dalam bisnis njos-njos. Namun Divya menolak. Sundari mengancam Divya akan menyebarkan video pelukan Divya. Divya ketakutan dan bingung harus bagaimana. Divya lalu pulang ke rumah. Sembari menangis, Divya menceritakan semuanya kepada Bima dan Gopal. Bima marah besar mendengar hal itu. Namun Bima memaafkan Divya karena Divya hanya berpelukan. Gopal mengajak Bima untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Namun Bima menolak. Bima yakin kepolisian tidak akan berani menangani kasus ini. Bima bersikap dingin dan terus menenangkan Divya. Beberapa hari kemudian, Divya tidak kuliah dan berada di rumah saja. Bima terus menemani Divya dan berhasil menenangkan Divya. Akhirnya, Divya merasa tenang. 1 bulan sudah, Divya hanya di rumah. Karena sudah tenang, Divya ingin mengikuti ujian akhir untuk memenuhi syarat kelulusannya. Divya meminta izin kepada Bima untuk kembali ke kampus. Bima mengizinkan Divya dan akan mengantar Divya ke kampus. Besok pagi, Bima mengantar Divya pergi ke kampus untuk mengurus administrasi agar Divya bisa mengikuti ujian akhir. Sore hari, Bima dan Divya pulang ke rumah. Divya masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Namun tiba-tiba, Divya menenggak racun dan tewas di tempat. Bima dan Gopal menangis histeris. Bima dan Gopal lalu melakukan kremasi. Beberapa hari kemudian, Bima dan Gopal menemui seorang pengacara untuk menuntut kasus ini. Namun, kepolisian tidak berani menangani kasus ini. Kasus ini akhirnya ditutup.
Arul sedih mendengar cerita Gopal. Gopal mengatakan sudah beberapa bulan terakhir Bima tidak pulang ke rumah. Gopal sangat merindukan Bima. Setelah mendengar cerita Gopal, Arul menemui pengacara. Arul bertanya kepada pengacara dan kepolisian mengenai keberadaan 3 orang yang menjadi dalang tewasnya Divya, yakni Profesor, Satpam, dan Sundari. Kepolisian mengatakan tidak bisa lagi membuka kasus itu karena mereka bertiga telah dibunuh secara mengenaskan. Arul kaget melihat foto-foto mayat Profesor, Satpam, dan Sundari. Arul dan Anbu lalu beristirahat sejenak di kosan Anbu. Mereka berdua terus membicarakan kasus ini. Insting Arul mengatakan Bimalah yang membunuh ketiga dalang itu. Arul menduga korban berikutnya adalah Katir, kekasih Divya. Besok pagi, Arul dan Anbu menemui Katir. Mereka bertiga membicarakan kasus Divya. Katir sedih mendengar cerita itu lagi. Arul mengatakan korban selanjutnya yang kemungkinan akan dibunuh Bima adalah Katir. Katir mengelak hal itu. Katir mengatakan Bima adalah orang baik. Bima tidak akan membunuhku. Katir lalu menceritakan tragedi yang membuat Divya melakukan bunuh. Ketika Bima mengantar Divya ke kampus untuk mengurus administrasi, pihak administrasi kampus tidak memberikan Divya izin untuk mengikuti ujian akhir. Karena itu, Divya menemui sang rektor bernama Rajan. Divya menyuruh Bima untuk duduk di lantai bawah. Divya lalu naik ke lantai atas dan menemui Rajan. Divya memohon kepada Rajan agar memberikannya izin untuk mengikuti ujian akhir. Namun Rajan justru mengancam Divya akan menyebarluaskan video pelukan Divya ke media. Jika Divya tidak mau hal itu terjadi, Divya harus menuruti kemauan Rajan. Divya ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, Divya terpaksa menuruti kemauan Rajan agar bisa lulus sarjana. Divya lalu masuk ke dalam ruangan pribadi Rajan. Rajan langsung melakukan enjos-enjos dengan Divya. Setelah puas, Rajan memakai kembali pakaiannya. Secara sembunyi-sembunyi, Divya merekam Rajan yang sedang memakai kembali pakaiannya. Setelah itu, Divya turun ke bawah menemui Bima dan tidak berbicara apa-apa. Mereka berdua lalu kembali pulang. Divya mengirim video Rajan kepada Katir dan memerintahkan Katir untuk menyebarluaskan video Rajan kepada media. Setelah mengirim video itu, Divya melakukan bunuh. Beberapa hari kemudian, Katir menunjukkan video Rajan kepada Bima. Bima terbakar amarahnya. Setelah mendengar cerita Katir, Arul bergerak cepat. Arul mengupload video Rajan di channel YouTube-nya. Video itu menyebar dengan cepat. Sekarang netizen tahu siapa sebenarnya Rajan. Para mahasiswa Rajan melakukan aksi protes. Banyak pihak mendesak Rajan agar mundur sebagai rektor, namun Rajan menolak. Rajan membayar pengacara mahal untuk menangani kasus ini. Untuk mengamankan diri, Rajan pulang ke rumah pribadinya. Setibanya di rumah pribadinya, Bima dan asisten rumah tangga lama Rajan menyambut Rajan. Rajan lalu beristirahat tidur. Rajan belum tahu Bima adalah ayah Divya. Besok pagi, Arul melawan pengacara Rajan di ruang sidang. Hakim mendesak Rajan agar membawa gadis yang merekam video itu ke pengadilan untuk menjadi saksi. Jika tidak, Arul tidak bisa melanjutkan persidangan. Arul bingung harus bagaimana. Arul tidak mungkin bisa membawa gadis itu karena gadis itu adalah Divya yang sudah meninggal dunia. Di rumah Rajan, Bima sedang membersihkan mobil Rajan. Setelah selesai membersihkan mobil, Bima langsung beraksi. Bima berjalan masuk ke dalam rumah Rajan. Para anak buah Rajan bertanya ada keperluan apa Bima masuk ke dalam rumah Rajan. Bima menjawab dengan jujur ia ingin membunuh Rajan. Sontak para anak buah Rajan mengeroyok Bima. Mereka menusuk punggung Bima dengan pisau. Bima babak belur dihajar mereka semua. Namun Bima mampu menghadapi mereka semua. Mendengar keributan di lantai bawah, Rajan keluar dari kamar sembari membawa pistol. Setelah berhasil menghajar para anak buah Rajan, Bima naik ke lantai atas. Bima baku hantam dengan Rajan. Karena Rajan sudah tua, Bima mengalahkan Rajan dengan mudah. Rajan berlari dan bersembunyi di kamar mandi. Bima berjalan santai menghampiri Rajan. Bima memberitahu Rajan ia adalah ayah Divya. Seketika itu, Rajan memohon ampun kepada Bima. Tanpa basa-basi, Bima langsung menusuk perut Rajan berkali-kali.
hingga tewas. Tak puas hanya itu, Bima mengambil pistol Rajan dan menembaki Rajan hingga pelurunya habis. Besok pagi, Bima kembali pulang ke desanya. Bima sedih melihat para bocil-bocil di desanya mulai addicted dengan handphone. Bima lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya. Gopal bahagia melihat kedatangan Bima dan langsung memeluk Bima. Bima lalu berdoa di depan foto Divya sembari meletakkan kalung emas Divya. Gopal baru sadar ternyata Bima menghabisi semua orang yang menjadi penyebab kematian Divya. Tak lama kemudian, Arul menemui Bima dan mengobrol. Arul mengatakan ia sudah mengetahui semuanya dan mendukung penuh apa yang Bima lakukan. Arul lalu bertanya kepada Bima, "Pak Bima, apa yang bisa aku lakukan untuk melanjutkan perjuanganmu?" Bima menjawab, "Pak Arul, tolong beritahu para bocil-bocil tetanggaku itu agar tidak addicted dengan handphone. Sebagai seorang YouTuber, Bapak harus memberitahu semua orang tua agar menjauhkan anak-anaknya dari pengaruh buruk handphone." Arul akan melakukan nasihat Bima. Arul lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Arul melakukan syuting dan menghimbau kepada para orang tua untuk mengontrol penuh handphone yang dipegang anak-anak agar generasi muda tidak terkontaminasi pengaruh-pengaruh buruk dari handphone. Habis. Apa pesan dari film ini? Meskipun sulit, orang tua harus mengontrol handphone anak-anaknya. Orang tua juga harus mengedukasi anak-anaknya agar menonton dengan bijak. Itu semua harus dilakukan agar generasi muda tidak terkontaminasi pengaruh-pengaruh buruk yang tersebar di sosial media. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.